Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk membahas tentang tingkah laku reproduksi dari ikan, yang mana pada mata kuliah ini ya di bioekologi sumber daya perairan. Seperti yang telah saya jelaskan pada pertemuan awal kemarin, bahwa tingkah laku dari organisme ini akan berhubungan dengan bagaimana reproduksi dari ikan tadi, ya. Jadi tingkah laku yang berhubungan dengan reproduksi pada ikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa garis-garis besar di dalam pembahasan ini, yakni kita akan mencoba untuk melihat bagaimana keragaman dari tingkah laku reproduksi tadi, ya. Bagaimana bentuk-bentuk proses pengasuhan, bagaimana perilaku pasangan, bagaimana perilaku breeding, dan bagaimana pada ikan-ikan yang hermafrodit. Nah, saya kira pokok bahasan yang ada ini akan berhubungan dengan bagaimana perilaku dalam hal pengasuhan, dalam hal mencari pasangan, mendapatkan pasangan, bagaimana perilaku kawin, dan sebagainya. Nah, kita akan lihat satu persatu dari pokok bahasan ini, ya. Karena kalau kita lihat bagaimana proses pengasuhan itu, saya kira banyak sekali ya yang bentuknya. Nah, ada organisme yang mengasuh, ada yang menjaga, ada yang tidak, ya. Kemudian perilaku bagaimana sebelum kawin, adakah persaingan antara jantan dalam hal menarik betina atau lawan jenisnya, bagaimana dalam hal komunitas perkawinan tadi, perilaku breeding, ya, dalam hal apakah dia itu monogami atau dia itu poligami, ya. Nah, perkawinan massal yang terjadi, apakah dia itu di dalam suatu area luasan tertentu atau seperti apa. Kemudian bagaimana perilaku ikan yang hermafrodit, ya, yang unik antara vertebrata. Nah, kemudian di dalam pembahasan ini, maka kita mencoba melihat pendekatannya dalam hal membahas keragaman perilaku ini, itu ada nilai dan manfaat. Maksudnya seperti bahwa ketika kita membahas perilaku reproduksi, anggaplah seperti pengasuhan, maka ada sesuatu yang dikeluarkan oleh organisme ini dan ada manfaat yang didapatkan. Jadi ada sesuatu energi besar yang harus dikeluarkan, tetapi apa manfaat dibalik dibalik daripada perilaku tadi. Nah, ini ada sesuatu yang diberikan, tetapi ada manfaat balik, take and give, gitu ya. Nah, dari semua pokok bahasan ini, maka berangkat dari pemahaman kita tentang breeding, ya, sistem breeding tadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melangkah keragaman pengasuhan, seleksi pemilihan jenis kelamin dalam bereproduksi. Nah, kemudian ada perbedaan jenis kelamin pada pasangan,
persaingannya, pemilihan pasangan, jumlah pasangan. Nah, ini yang akan kita coba melihat atau kita coba untuk membahas bagaimana perilaku reproduksi pada ikan. Baik. Nah, tadi kita mengawali dengan bagaimana kita memahami tentang sistem breeding. Ya, berangkat dari sistem breeding. Nah, breeding itu adalah bagaimana perilaku pemijahan dan pengasuhan, itu intinya. Ya, jadi breeding itu adalah perilaku pemijahan dan pengasuhan organisme. Itu menurut Emlen dan Oring, ya, Reynolds, ya seperti itu. Dan ini tidak terlepas pada hanya satu spesies, tetapi juga termasuk dalam populasi, ya seperti itu. Saya kira untuk batasan spesies, populasi itu sudah dipahami oleh mahasiswa. Nah, di dalam sistem breeding tadi, baik itu perilaku pemijahan, baik itu perilaku pengasuhan, maka akan meliputi dalam berbagai hal, seperti perilaku pemijahan dan pengasuhan dalam bentuk dan durasi. Ya, jadi bentuk dan durasinya, bagaimana bentuk pengasuhannya, berapa lama dia mengasuh pada masing-masing jenis kelamin. Kemudian bagaimana ikatan pasangan, bentuk-bentuk ikatan pasangan, berapa lama mereka berpasangan, apakah selamanya atau yang sementara saja setelah breeding. Nah itu. Kemudian pelibatan dalam jumlah pasangan, ya, apakah ini secara komunal atau dia masing-masing, ya, seperti itu. Dan ini kembali pada genetika dan perilaku komunitas, ya. Nah kemudian bagaimana bentuk pasangannya, pemaksaan, apakah dengan melakukan pemaksaan atau ada persaingan kompetisi antara sel telur dan sel-sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Ya, lanjut. Nah, setelah terjadi breeding, ya maaf, dari pemijahan, maka apakah larva yang ada tadi itu dilindungi oleh jantan, dilindungi oleh pasangannya betina, ya, atau justru ini ada tawar-menawar antara jantan dan betina. Nah, kemudian bagaimana luasnya pemilihan pasangan, ya, dari pemilihan jantan yang mempunyai sel sperma yang baik atau tidak, atau bagaimana pemilihan terhadap jantan yang berbeda, ya seperti itu. Nah, pada dasarnya bahwa perbedaan jenis kelamin itu adalah perbedaan ukuran gamet, ya. Betina itu menghasilkan sedikit telur, tetapi ukuran telur yang berbeda dengan jantan. Betina mempunyai jumlah telur yang lebih sedikit, sel kelamin yang lebih sedikit dibanding jantan, tetapi ukurannya lebih besar daripada jantan. Dan sebaliknya, jantan akan menghasilkan sejumlah besar sperma dari jutaan sampai miliaran, ya, tetapi ukurannya sangat kecil. Nah, kalau kita lihat sperma itu lebih mudah dia terbarukan atau sumber daya yang cepat terbarukan. Maksudnya bahwa ketika sperma tadi dikeluarkan oleh jantan, maka akan cepat pulih dan kembali seperti semula, ya. Proses daripada
pembentukan sperma itu lebih cepat dibanding sel telur. Nah ini, sehingga energi tadi itu cepat terbarukan, sumber daya tadi cepat terbarukan. Nah, untuk itu maka jantan itu mempunyai kemampuan yang besar, ya, kemampuan potensi yang besar untuk membuahi ratusan betina. Karena tadi logika yang dibangun bahwa sperma itu adalah sumber daya yang cepat terbarukan. Ya, sperma yang dikeluarkan hari ini maka tidak membutuhkan waktu yang lama, maka dia akan pulih untuk mendapatkan, untuk menjadi sperma yang baru, untuk mengeluarkan sperma yang baru. Sangat berbeda dengan betina. Betina dia harus membutuhkan waktu, membutuhkan energi untuk menghasilkan telur yang baru. Nah, karena dia tadi banyak sekali energi yang terserap untuk menghasilkan telur dibanding sperma. Nah, implikasi dari semua ini tadi, jantan akan memberikan, mampu untuk membuahi ratusan betina selama masa hidupnya. Bila, nah itu ada catatan, diberi kesempatan. Jadi di sini adalah sebenarnya ada tidaknya kesempatan jantan untuk mengeluarkan sperma kepada betina, ya, menyumbangkan sperma kepada betina. Sebaliknya, betina dia mencurahkan cukup waktu dan energi untuk bisa memproduksi sel telur, ya. Jadi memproduksi sel telur itu butuh energi yang besar sebelum adanya fertilisasi, ya, pembuahan. Nah ini beda sekali, ya, beda sekali antara jantan dan betina. Nah karena memang kalau kita lihat sel terbesar dari makhluk hidup itu adalah telur. Jadi sel itu, ya, jangan dianggap bahwa telur yang besar itu terdiri dari beberapa sel. Itu adalah satu sel, ya. Jadi sel yang paling besar itu adalah sel telur, ya, seperti itu. Makanya energi yang tersimpan di dalam telur itu pun cukup besar, ya, cukup besar. Nah, dengan demikian maka betina akan mencurahkan energi yang besar untuk menghasilkan sel telur tadi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada beberapa spesies, ya, dari jantan dan betina ini, mereka melakukan punya penjagaan terhadap induk, ya, punya penjagaan. Mamalia betina itu biasanya mencurahkan lebih banyak waktu dan energi untuk menjaga keturunan daripada yang dilakukan oleh jantan. Itu pada hal yang lain, ya, pada saat penjagaan, pada saat pengasuhan. Tetapi nanti coba kita akan lihat dari beberapa organisme ikan juga sebaliknya, ya. Jantan juga akan mencurahkan banyak waktu untuk melakukan penjagaan kepada larva-larvanya. Nah, itu tadi, ya. Namun secara umum, ya, secara umum yang didapatkan bahwa pada seluruh ikan, seluruh makhluk hidup, bukan hanya ikan, ya, seluruh makhluk hidup, karena besarnya perhatian betina di dalam penjagaan, maka dia akan butuh banyak waktu dan energi. Jadi sejak awal dia melakukan proses pembentukan sel-sel kelamin, dia sudah membutuhkan energi yang besar. Nah, begitu pula pada saat proses penjagaannya, dia juga membutuhkan waktu dan energi yang besar. Akibatnya apa yang terjadi? Potensi reproduksi betina jauh lebih rendah dibandingkan jantan. Kenapa? Energi yang didapatkan itu habis, terkuras untuk proses atau perilaku daripada reproduksi tadi. Nah, ingat bahwa proses reproduksi itu terbentuk jika ada kelebihan energi yang didapatkan oleh organisme. Nah, di situ, ya.
Jadi makanan, ya, minuman yang dimakan oleh organisme itu semua akan berubah menjadi energi. Dan apabila energi yang didapatkan ini lebih besar, ya, daripada energi basal, energi yang dipakai untuk yang rutin, maka energi tadi tersimpan dan inilah yang digunakan untuk proses reproduksi. Nah, ingat bagaimana konsep daripada bioenergetika, ya. Nah, energi itu akan tersimpan apabila ada kelebihan daripada energi. Saya kira demikian, ya. Lanjut. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa dengan adanya seperti tadi, maka biasa ada bias di dalam rasio jenis kelamin, ya. Nah, inilah yang disebut dengan bias operasional jantan, ya. Nah, karena tadi kita ketahui jantan itu mempunyai daur hidup ulang yang cepat, ya, daur ulang yang lebih cepat daripada betina. Karena jantan mempunyai di dalam populasi kadang-kadang dia kelebihan, sedangkan betina itu akan kekurangan, ya. Nah, seperti itu keadaannya, sehingga kadang-kadang jantan itu akan dominan di dalam populasi dibanding betina. Nah, tadi kita sudah uri bagaimana kondisinya, ya, sehingga betina itu lebih sedikit dibanding jantan. Nah, apa implikasi yang terjadi dari kondisi di mana jantan akan lebih banyak daripada betina? Nah, ini akan berakibat pada pemilihan seksual, yang pada akhirnya jantan akan bersaing sebanyak mungkin untuk mendapatkan betina. Dan betina akan lebih selektif terhadap pasangannya. Nah, ini yang akan terjadi, ya. Betina akan lebih selektif, jantan akan mencari untuk mendapatkan betina, ya, akan mendapatkan betina. Nah, ini yang terjadi di dalam kondisi apabila terjadi bias operasional jantan, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, kemudian ada peranan lingkungan di dalamnya, ya, ada peranan lingkungan. Lingkungan itu bisa mempengaruhi breeding dan pemilihan seksual dalam berbagai cara, ya, seperti adanya tekanan pemangsaan itu akan mengurangi intensitas dari pemilihan seksual, ya, akan mengurangi pemilihan dari intensitas seleksi seksualnya, ya. Dalam hal pemilihan pasangan secara bebas melalui daya tarik pasangan, ini bisa dilihat pada beberapa jenis ikan, ya, pada beberapa jenis ikan. Jadi tekanan pemangsaan yang tinggi itu akan mengurangi intensitas pemilihan pasangan, pemilihan jenis kelamin, ya, secara bebas. Nah, saya kira dalam kondisi-kondisi tertekan itu akan menjadi lebih sulit untuk mendapatkan pasangan, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ketika ditulis seperti ini, maka sebenarnya sudah ada riset yang menyebutkan ini. Makanya selalu saya ikutkan dengan penelitian-penelitian orang, ya, yang saya kutip. Nah, sehingga tidak terkesan bahwa ini hanya narasi dan cerita saja, tetapi sudah dilakukan riset sebelumnya. Nah, sehingga ini kelihatan sekali bagaimana bahwa tekanan predasi tadi itu mampu mengurangi intensitas seleksi pasangan, ya, seperti itu. Nah, kemudian tekanan pemangsaan ini akan memainkan peranan kunci dalam penyediaan pengasuhan induk, ya, seperti pada contoh dua induk, ya, kadang-kadang pada jantan itu untuk yang kondisi tekanan pemangsaan yang ringan
kadang-kadang jantan itu tidak perlu menjaga sarang, ya. Kadang-kadang dia bisa meninggalkan tempat sarang daripada telur-telur yang disimpan oleh betina, yang disebut dengan tempat pengeraman, ya, seperti itu. Kalau tekanan pemangsaan itu rendah, tapi kalau tinggi, maka pengasuhan induk dibutuhkan, ya. Penyediaan pengasuhan induk itu sangat diperlukan oleh organisme. Jadi tergantung situasinya. Kalau situasi itu tinggi pemangsaan, maka dibutuhkan pengasuhan induk. Kalau tidak, maka ini juga tidak dibutuhkan secara serius dan kadang-kadang harus bisa meninggalkan sarang tadi. Jadi ada sebenarnya faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi sistem breeding dari organisme, ya, sistem breeding organisme. Jadi faktor lingkungan itu akan mempengaruhi habit juga, ya, akan mempengaruhi tingkah laku dari organisme, sehingga tinggal dilihat pada beberapa tempat bisa saja kondisi daripada perilaku reproduksinya pada jenis yang sama itu akan berbeda dengan kondisi yang lain yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Ketika kondisi lingkungan berbeda, kecenderungan daripada perilaku reproduksi juga bisa berbeda pada spesies yang sama. Itu, ya. Nah, sehingga organisme itu walaupun dalam satu spesies yang sama, itu tidak bisa digeneralisir dia punya tingkah laku. Karena sangat tergantung daripada lingkungannya. Saya kira demikian, ya. Nah, kemudian faktor lingkungan juga itu mampu mempengaruhi rasio jenis kelamin. Dari sisi apa? Seperti umpamanya kematian dari organisme itu memberikan perbedaan rasio jenis kelamin. Nah, seperti pada ikan tertentu yang tertangkap oleh hewan lain yang berada pada trophic level yang di atasnya. Di sini dia menangkap betina, karena betina ini sifatnya dia lebih lambat gerakannya, maka dia akan menangkap jantan. Tadi bahwa dia akan menangkap jantan karena di mana jantan tadi itu dia lebih banyak melakukan penjagaan pada induk, ya. Pada beberapa ikan air tawar kondisi seperti ini terjadi, ya, karena jantan dia akan menjaga, dia akan berhadapan dengan hewan lain, ya, seperti ular, dan ini akan mudah tertangkap, dan demikian akan ada bias dari rasio jenis kelamin yang tadinya itu secara alamiah semestinya jantan lebih banyak, dan ini akan terjadi betina akan lebih banyak karena adanya induk-induk yang hilang karena pemangsaan dari organisme. Ada trophic level yang di atasnya. Nah, ini bisa terjadi. Tergantung faktor lingkungan. Nanti kita akan bisa katakan, loh, kenapa ikan yang semestinya ini rasio kelaminnya, ya, seperti ini, jantan lebih banyak dari betina, tuh kenapa harus pada organisme A ini, betina lebih banyak daripada jantan? Nah, ternyata setelah diselidiki, faktor lingkungan yang mempengaruhi ini, di mana jantan yang lebih banyak menjaga sarang ini tertangkap oleh organisme pada trophic level yang di atasnya. Nah, mau tidak mau konsekuensinya, maka betina akan lebih banyak daripada jantan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian faktor lingkungan lain bahwa jantan itu sangat akan lebih cepat, ya, akan lebih tinggi potensi reproduksinya pada kondisi-kondisi air yang hangat, ya, dibanding perkembangan telur, ya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian sedangkan betina itu tidak seperti eh, pada jantan, ya, di mana jantan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pada kondisi-kondisi suhu, ya, kondisi-kondisi suhu yang hangat, air yang hangat, itu kadang-kadang, ya, kadang-kadang air yang hangat ini itu menyebabkan tingginya perkelahian pada ikan-ikan jantan, ya, karena kondisi yang hangat kadang-kadang menimbulkan stres daripada organisme, sehingga hewan ini atau ikan ini akan melakukan perilaku-perilaku lain, ya, di mana di situ salah satunya adalah adanya perkelahian pada jenis ikan-ikan tertentu. Nah, selanjutnya kondisi lingkungan ini kalau terus-terus dipertahankan, ya, seperti adanya kesempatan lebih besar untuk poligami atau poligini, ya, sejumlah besar betina, ya, yang tiba di tempat pemijahan pada daerah terumbu karang, jantan yang dominan tidak akan mampu membendung semua betina dan jantan tambahan, ya, seperti itu. Jadi ini dari faktor lingkungan juga bisa memainkan peranan dalam hal organisme betina yang tiba, ya. Jadi organisme yang tiba di tempat pemijahan pada sebuah daerah di terumbu karang, ya. Ketika betina yang muncul tadi cukup besar, maka dia tidak akan mampu membendung semua betina yang tadi untuk berpartisipasi dalam pemijahan. Kalau ini terjadi pemijahan yang poligini, biasa ada sekelompok ikan yang bermigrasi untuk memijah pada suatu tempat, di mana pada tempat tadi itu telah ada organisme atau ikan lain, ikan yang sudah ada di tempat itu, ya, yang menetap di daerah itu. Nah, kemudian ada masukan dari luar, dan ketika ini terjadi, maka jantan itu tidak akan mampu untuk membuahi, itu maksudnya membuahi keseluruhan betina, karena pada saat tadi ada gerumbulan ikan tadi, sekumpulan ikan tadi atau schooling ikan tadi, nah ini tidak akan mampu membendung, karena dia tidak akan datang hanya pada ikan betina saja, tetapi mereka juga datang dengan jantan yang bersamaan. Dan dengan begitu, ikan yang tadi yang ada di daerah karang tadi, yang merupakan ikan yang hidup di situ, itu tidak akan bisa berpartisipasi secara total, karena banyaknya daripada pasangan yang akan kawin atau akan memijah, akan melakukan pembuahan situ, ya. Nah, kemudian akan ada, kalau daerah sarang, ya, daerah sarang yang berkumpul, ya, jadi sarangnya tidak berjauhan seperti pada ikan yang menjaga, yang membentuk sarang, ini biasanya pada ikan-ikan air tawar, ya. Nah, ini tidak terlalu jauh berkumpul, dia punya sarang. Ini jantan yang tunggal ini akan menarik lebih banyak pasangan daripada jika sarang tadi akan berjauh-jauhan, ya. Nah, dengan demikian dia akan mampu untuk melakukan monopoli, ya. Nah, seperti itu. Jadi jantan kadang-kadang bisa saja dia akan monogini, ya. Monopoli dia, maaf, dia akan monopoli. Jadi dia akan mampu membuahi beberapa betina. Nah, ketika sarangnya itu tidak berjauhan.
Nah, tetapi kalau sarang berjauhan, maka akan sangat susah untuk jantan tadi akan mendapatkan pasangan lebih banyak, gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan tadi di awal bahwa jantan itu sebenarnya dia punya kesempatan yang besar. Dia mampu karena kemampuan reproduksinya yang lebih besar dibanding betina yang mampu membuahi ratusan. Tetapi karena kesempatannya saja yang tidak ada, seperti tadi ini yang kita gambarkan karena sarang yang sangat jauh, maka kemampuan membuahinya itu hanya paling sekitar daerah yang dia bisa capai. Seperti itu. Nah, seperti keadaannya ya. Jadi kepadatan sarang itu ada implikasinya ya dalam hal pemilihan pasangan tadi, pemilihan jenis kelamin. Nah, sehingga kepadatan sarang tadi itu dapat mempengaruhi populasi apakah dia monogami ya atau dia poligini ya, seperti itu. Jadi kalau dia tempatnya luas, bisa saja dia hanya monogami karena sarang yang sangat berjauhan. Tapi kalau dia punya tempat kecil, maka bisa jadi dia akan melakukan poligini, ya, seperti itu. Nah, lanjut kita akan melangkah pada keanekaragaman pengasuhan, ya, pada ikan. Nah, ikan ini sebenarnya bervariasi ya, secara substansial dalam pengasuhannya. Nah, pengasuhan itu umumnya ada yang pengasuhan dari jantan, ada yang kedua induk, dan ada yang pada betina. Ini hasil penelitiannya. Tetapi hanya sekitar 20% saja dari semua famili Telestoi yang kalau dilihat dari filogeninya ikan yang di air tawar itu umumnya dia akan menjaga dibandingkan ikan yang di laut. Makanya pokok-pokok bahasan tentang tingkah laku atau perilaku reproduksi ini itu lebih banyak diceritakan pada ikan-ikan air tawar. Karena memang mempunyai spesifikasi di dalam perilaku reproduksi. Nah, seperti itu. Nah, pada ikan ini tadi, seperti yang saya katakan, pengasuhan jantan itu yang paling umum terjadi. Karena hampir 2/3 dari seluruh famili ya. Dari seluruh famili. Kalau 2/3-nya, sepertiganya itu adalah betina yang melakukan penjagaan. Ini adalah salah satu bentuk konsekuensi. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa ada betina yang melakukan itu sepertiganya. Ya. Tapi 2/3 yang terjadi pada jantan ya, itu melakukan pengasuhan. Nah, bentuk-bentuknya cukup beragam ya. Ada yang melindungi telurnya ya. Jadi bagaimana telur tadi itu dikipasi, diberikan oksigen ya, dilindungi dari predator. Nah, sehingga dia tertangkap tadi, banyak ikan yang tertangkap tadi jantannya. Nah, itulah salah satu bentuk dari perilaku dia terhadap lingkungan ya. Lingkungan terhadap dia ya. Maaf. Kemudian bagaimana dia membawa telur. Nah, baik itu yang dia simpan di bagian dalam telur melalui di mulut maupun dia simpan pada bagian tertentu pada bagian tubuhnya di luar. Nah, kemudian ada juga yang menjaga dan memberi makan larva tadi setelah menetas. Jadi setelah dia menetas, dia akan melakukan ya, dia akan melakukan penjagaan dan pemberian makan. Nah, yang paling umum ini akan ya bentuk pengasuhannya dengan diaryami telur pada sarang, kemudian dia simpan DRM di dalam mulutnya. Nah, ini yang paling banyak kita dapatkan ya, paling banyak kita dapatkan. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini ya. Nah, itu dari perilaku ikan ini ya. Ada nilai pengasuhan ya. Nah, nilai pengasuhan. Apa nilai yang didapatkan dalam pengasuhan tadi? Itu adalah mengurangi biaya reproduksi induk ya. Jadi dengan apa?
dengan nilai pengasuhan ini akan meningkatkan keberhasilan reproduksi di masa yang akan datang. Karena ada regenerasi yang diharapkan, yang bisa menggantikan daripada ikan-ikan yang ada. Ketimbang tidak ada pengasuhan, kematian akan lebih tinggi dibanding dengan adanya pengasuhan. Nah, inilah yang terjadi pada ikan. Dengan adanya pengasuhan, maka ada nilai yang ingin didapatkan dari situ. Memang ada pengorbanan yang besar, ada energi yang besar yang dikeluarkan. Tetapi diharapkan ada rekrutmen, ada keberhasilan reproduksi di masa yang akan datang. Ini yang akan dikejar oleh ikan. Bagaimana mereka itu mampu mempertahankan populasinya sehingga tetap ada, tetap langgeng, ya, tetap langgeng sampai pada ikan tadi itu mati. Jadi dia tetap berlanjutkan, ada keberlanjutan seperti itu, ya. Nah, memang kalau kita lihat nilai ini sulit untuk diukur, ya, tapi kita bisa melihat dengan adanya kita dekati dengan waktu dan energi yang dibutuhkan seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi pengasuhan induk itu tadi ada nilai, ya, yang didapatkan dari induk dalam hal ketika dia melakukan pengasuhan, memang mungkin meningkatkan risiko pemangsaan karena dia akan sangat menyolok pada saat itu dan pergerakannya akan sangat lambat seperti yang kita contohkan di awal tadi, ya. Jantan muda dierami, ya, jantan yang muda dierami pada jantan oleh jantan tua pada tubuhnya itu akan mudah dimangsa dibandingkan jantan yang tidak melakukan penjagaan, ya. Jadi seperti itu. Jadi mudah sekali mereka ditangkap oleh hewan yang lain karena pergerakan sudah lambat, warna yang sangat mencolok. Nah, seperti itu. Dan ini akan sangat berisiko bagi organisme tadi, ya. Nah, ini yang didapatkan, ini masalah, ya, dari ketika mereka melakukan pengasuhan. Ini nilai, ya, yang terjadi. Nah, kemudian pengasuhan itu punya nilai yang mahal, ya. Dengan apa? Karena dia akan mengurangi makan selama dia melakukan pengasuhan tadi, ya. Nah, akan terjadi apa? Penurunan kondisi tubuh, bahkan bisa saja meningkatkan risiko kematian, ya, karena penyakit atau lapar. Nah, untuk kondisi tubuh dari ikan jantan yang tua yang menurun selama musim kawin itu akan bisa menyebabkan kematian setelah periode kedua dari musim kawin. Jadi ini risiko yang didapatkan oleh organisme jantan ketika setelah terjadi musim kawin pertama, kemudian kawin kedua, kemudian melakukan penjagaan dan menurun terus dia punya kondisi tubuh, ini bisa menyebabkan risiko kematian, ya. Nah, pada sisi lain pengasuhan juga itu akan menunda, ya. Dia akan membayar dengan nilai yang mahal, membayar dengan harga yang mahal. Dengan ketika dia melakukan pengasuhan, maka dia akan mengurangi kesuburan di masa yang akan datang, ya. Karena dia tidak makan, energi yang didapatkan kecil, sehingga kesempatan untuk dia melakukan reproduksi di masa yang akan datang itu akan terbatas. Tetapi ini harga atau biaya yang dikeluarkan untuk keberlangsungan daripada populasinya. Nah, itu. Nah, bukan main ketika dia melakukan pengasuhan atau pengeraman, ya. Dia melakukan pengeraman dalam mulut. Ini pertumbuhan akan menurun karena jumlah makanan akan menjadi sedikit, ya. Seperti itu. Nah, jadi bisa saja resiko kematian akan terjadi. Nah, ini yang terjadi pada organisme ikan-ikan jantan yang melakukan pengasuhan. Nah, pada betina untuk yang melakukan pengasuhan ini bisa menyebabkan penurunan fekunditas jumlah telur pada betina. Nah, dan
kesempatan kawin dengan jantan juga akan berkurang atau bisa saja hilang karena dia masih dalam proses pengasuhan. Nah ini. Nah, tetapi apa yang terjadi dari sini ada sesuatu yang unik seperti yang saya katakan tadi bahwa induk itu kadang-kadang dia akan melakukan kanibalisme pada turunannya. Jadi ada spat yang kemudian spat ini dimakan oleh induk. Nah, ini menjadi lazim ya pada ikan ya. Kanibalisme ini dia akan memakan kelatnya tetapi tidak keseluruhan dari kelas tadi, hanya sebagian dari situ. Nah, ini tadi ini namanya kanibalisme turunan pada ikan. Ini terjadi ya. Nah, kalau kita lihat perilaku ikan tadi, ada yang dimakan, ada yang memang disimpan sebagian. Nah, inilah perilaku adaptif ya, adaptasi daripada perilaku organisme ini untuk memaksimalkan keberhasilan reproduksi induk tadi sepanjang waktu. Jangan sampai dia tadi akan bisa menyebabkan kematian pada diri. Nah, dengan demikian maka ini dia akan melakukan pemangsaan terhadap atau kanibalisme pada turunannya. Nah, ini bukan perilaku yang tidak normal, tetapi ini adalah perilaku yang normal pada organisme. Bukan hanya saja pada organisme yang kanibal, tapi pada organisme-organisme yang tidak kanibal pun terjadi seperti ini untuk organisme-organisme yang melakukan pengasuhan tadi. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya kompensasi ya untuk mengimbangi biaya pengasuhan tadi. Karena dia coba untuk mengorbankan dirinya tidak makan, nah risiko pada kematian sehingga dia harus melakukan perilaku adaptif tadi, ya seperti itu. Nah, hanya saja biasa di dalam dia melakukan kanibal ini lebih rendah dari biaya pengasuhan sebenarnya ya, karena ketika tidak diasuh bisa saja seluruh larva yang ada itu akan habis dimakan oleh pemangsa. Nah, dengan melakukan pengasuhan dia mendapatkan sedikit makanan dari kanibal tadi. Nah, tetapi tidak seluruhan tadi ya, sehingga dia bisa mampu beregenerasi organisme ini ya, seperti itu. Hanya saja dari kanibal ini ada sesuatu yang juga menjadi sesuatu yang menjadi perhatian pada betina bahwa ketika ini terjadi ya proses kanibalisme ini terjadi maka betina kadang-kadang harus mempertimbangkan ketika dia memilih pasangan. Jangan sampai jantan yang dipilih ini terlalu besar kanibalismenya terhadap turunannya, sehingga dia tidak akan melakukan pemilihan pasangan pada ikan-ikan jantan yang kanibal, yang kanibalnya besar. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita bisa cukupkan. Ada hal-hal penting yang bisa kita tarik dari narasi ini tadi, dari pembahasan ini, yakni bagaimana organisme ini dibangun dari pemahaman tentang pemahaman kita tentang bagaimana breeding, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana organisme ini tadi pada jantan dan betina dari rasio, ya terjadi, kemudian bagaimana peranan lingkungan, sampai bagaimana bentuk-bentuk pengasuhan daripada organisme. Saya kira demikian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.